Dikisahkan di sebuah wilayah pedesaan, seorang wanita tangguh, Virginie, mengurus peternakan siang dan malam menggantikan suaminya yang telah meninggal dunia. Meskipun lelah, wanita itu berusaha sekuat mungkin untuk tetap bertahan demi menafkahi kedua anaknya, Laura dan Gaston. Hewan ternaknya bukan mamalia, bukan pula unggas, tapi serangga, tepatnya belalang, yang mana sebagai bahan utama protein powder. Namun, akhir-akhir ini produksinya menurun karena belalang tidak mau berkembang biak dan banyak diantaranya yang mati sebelum tumbuh besar. Virginie seringkali meminta bantuan kepada forum petani, namun sampai saat ini sama sekali tidak ada solusi. Virginie sangat terobsesi dengan bisnisnya, sampai-sampai hampir tidak punya waktu untuk keluarga. Hal itu membuat Laura merasa marah, apalagi hidup bersama serangga membuat gadis itu menjadi bahan hinaan di antara remaja-remaja nakal di sekolahnya. Pada suatu sore, Virginie didatangi calon pelanggan yang ingin membeli belalang dalam jumlah banyak sebagai bahan baku makanan ringan. Si pembeli pun meminta diskon karena Virginie hanya mampu menyediakan 3/4 dari permintaan. Sayangnya itu tidak mungkin karena Virginie sudah menjual dengan harga sangat murah dan akhirnya wanita itu pun menolak. Virginie menceritakan tentang pembeli yang baru saja ditolaknya. Tentu itu membuat Laura bersedih, apalagi melihat masalah keuangan yang dihadapi keluarganya. Namun di balik itu, dia juga semakin membenci bisnis yang sedang dijalankan oleh sang ibu. Akhir-akhir ini Virginie lebih banyak tenggelam dalam lamunan sembari memikirkan nasib keluarganya. Beruntung seorang teman bernama Karim masih mau meminjamkan uang. Tidak hanya itu, Karim yang baik hati juga membantu menawarkan produk Virginie kepada rekan-rekan petaninya. Keesokan harinya, Laura menyaksikan sebuah video yang diunggah ke media sosial menampilkan para siswa Badung yang mengolok-olok mengatakan bahwa keluarga Laura menjijikkan sehingga membuat gadis itu semakin berang. Sementara itu, ditampilkan Gaston yang memelihara beberapa ekor belalang miliknya sendiri di dalam kotak kaca. Bocah itu mengambil salah satunya dan meletakkan di jari. Terlihat serangga itu tertarik pada luka di jari telunjuk Gaston. Saat petang, Virginie membawa serta anak-anaknya ke kota, di mana dia menawarkan produknya ke berbagai toko bahan makanan. Kebetulan, di sana Laura bertemu dengan remaja Badung yang mengunggah video. Segera gadis itu mendatangi lalu melancarkan sebuah pukulan telak sehingga terjadilah perkelahian. Di rumah, Laura mengabaikan omelan Virginie karena selama ini sang ibu juga tidak pernah memperdulikan kondisi yang dihadapinya. Tak lama berselang, Virginie mendapat telepon dari seorang klien yang ingin membeli belalang dalam jumlah besar. Meskipun harga yang ditawarkan tidak terlalu bagus, tapi Virginie berjanji akan mempertimbangkan. Wanita itu berpikir bahwa mungkin seperti inilah akhirnya. Dia memutuskan untuk membahagiakan anak-anaknya dengan menjual seluruh peternakan dan memulai kehidupan baru. Keesokannya, ketika berada di sekolah, Laura mendekati pemuda yang sebelumnya mengunggah video. Kali ini gadis itu tidak menantangnya berkelahi, melainkan mengatakan sesuatu yang sinis karena dia tidak akan lagi bertemu dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, di rumah, klien yang sebelumnya mengajukan penawaran datang untuk melakukan transaksi. Tetapi dia menjadi sangat kecewa ketika melihat kondisi belalang Virginie sehingga menurunkan harga serendah-rendahnya. Dan itu membuat Virginie marah besar. Suasana hati wanita itu menjadi buruk seburuk-buruknya, apalagi ketika menyadari bahwa orang-orang yang datang menawar belalangnya karena kasihan. Tak lagi mampu menahan emosi, Virginie pun pergi ke kubah untuk mengamuk di sana, menghancurkan seluruh kandang belalang sampai akhirnya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Lanwe, sebuah film yang rilis di tahun 2020, disutradarai oleh Jess Philippot serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah kalian kenal jika kalian berasal dari Prancis sana. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan diri, siapkan kopi, dan selamat menyaksikan video ini.
Ketika terbangun, Virginie merasa ketakutan melihat para belalang yang hinggap di luka dan meminum darahnya. Malam harinya, Virginie bertemu dengan Karim dan mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan belas kasihan. Selain itu, Virginie juga berbohong ketika ditanya tentang bekas luka dan segera pergi meninggalkan Karim. Saat kembali ke peternakan, Virginie mendengar suara belalang yang begitu berisik, menandakan bahwa mereka sangat aktif. Lalu, keesokan harinya, melihat serangga itu masih terus aktif, membuat Virginie mengira-ngira mungkin saja ini akibat darah. Wanita itu pun nekat melepas perban dan memasukkan tangannya ke dalam kandang, membiarkan serangga-serangga itu memakan darah dari lukanya. Semua itu dia lakukan demi mendapat jawaban, dan saat malam, para belalang itu pun menjadi jauh lebih aktif dari sebelumnya. Merasa belum cukup, pada hari berikutnya, Virginie mengenakan pakaian pelindung khusus untuk memasuki kandang. Wanita itu sangat terkejut karena belalang peliharaan tidak hanya menjadi gemuk, tapi berkembang biak dalam jumlah yang besar. Virginie pun menjadi bersemangat, menyadari bahwa mungkin bisnisnya telah berkembang. Dengan bantuan Karim, wanita itu membangun tenda yang baru. Laura, yang mengetahui hal ini, merasa sangat kecewa karena sang ibu malah mengembangkan bisnis alih-alih menjual. Dan itu sama saja dengan berbohong tentang kepindahan mereka. Sementara di sisi lain, Gaston merasa senang sekaligus penasaran, namun Virginie tidak mungkin menjelaskan sehingga dia berbohong, mengatakan bahwa belalang-belalang itu memakan sayuran hijau. Virginie tidak mengizinkan Gaston masuk ke dalam tenda tanpa kostum pelindung, tetapi memperbolehkannya membawa beberapa belalang untuk diletakkan di kotak kaca. Gaston pun terlihat gembira dan salah satunya dia letakkan di dalam kotak di atas meja makan. Sangat disayangkan, Laura memukul kotak itu hingga hancur. Gadis itu mengungkapkan kekesalannya kepada sang ibu. Virginie telah mencoba menjelaskan bahwa dia mengubah keputusan karena masih banyak hutang yang harus dibayar. Sayangnya Laura tidak bisa mengerti dan pergi begitu saja. Sementara itu, ditampilkan kotak kaca milik Gaston. Tanpa disadari, belalang-belalang baru telah memangsa belalang yang lama dan mulai berkembang biak. Untuk memastikan para belalangnya benar-benar sehat, pada malam harinya, secara diam-diam, Virginie kembali ke tenda memberikan darahnya agar kualitas belalang tetap terjaga. Kondisi itu membuatnya terguncang sehingga memutuskan menemui Karim untuk saling bercerita tentang masalah-masalah yang dihadapi. Tapi tentu saja tidak termasuk masalah belalang. Ya, beberapa minggu kemudian, peternakan Virginie menghasilkan belalang yang melimpah dan berkualitas, sehingga wanita itu cukup percaya diri menawarkan kembali kepada klien dengan harga yang wajar, dan ternyata kliennya merasa sangat puas. Waktu demi waktu telah berlalu, Virginie yang semakin sukses membangun lebih banyak tenda, sehingga membuat tetangga bertanya-tanya. Virginie tidak mungkin terus-terusan memberikan darahnya. Oleh karena itu, dia membeli darah segar dari toko daging, lalu mencampurnya dengan bubuk agar-agar untuk mengubah darah menjadi padat. Dari suara, sepertinya para belalang benar-benar bahagia, sehingga berkembang biak dengan sangat cepat dan menimbulkan kebisingan yang luar biasa. Laura sebenarnya belum berbaikan dengan sang ibu, tapi di sisi lain, gadis itu juga khawatir. Virginie terlihat begitu terobsesi dengan belalang-belalangnya, sampai-sampai setiap malam mengunjungi tenda. Pada sore hari, seorang pemuda yang merupakan teman dekat Laura datang berkunjung karena khawatir sekaligus bertanya-tanya tentang kepindahan Laura. Laura yang awalnya hanya diam, seketika menjadi marah, apalagi mendengar suara belalang yang terus mendengung di telinga. Segera dia membentak Gaston, lalu melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan tenda sampai akhirnya setelah gerombolan belalang pergi, Gaston pun keluar dari mobil dan menyadari bahwa kambing kesayangannya hilang. Sambil menangis, bocah itu melaporkan kepada sang ibu yang baru saja pulang. Segera Virginie memerintahkan anak-anak masuk ke dalam rumah, lalu pergi sendiri untuk menyelidiki. Dan tak lama kemudian, ditemukanlah kambing kesayangan Gaston sudah menjadi santapan belalang.
Setelah memindahkan bangkai kambing ke tempat yang aman, Virginie kembali ke rumah, berbohong tentang kambing, lalu berpura-pura mengajak Gaston untuk mencari kambing tersebut. Merasa putus asa akan hubungannya dengan keluarga, wanita itu mengajak anak-anaknya bertamasya. Namun tetap saja, Virginie tidak bisa menikmati. Dia menolak untuk berenang demi menyembunyikan bekas luka gigitan belalang. Untuk menyenangkan hati Gaston, Virginie mengizinkannya ikut camp sepak bola, sedangkan Laura, sekembalinya mereka dari pantai, sebuah skuter matic telah menanti di rumah bersama Karim. Ya, tentu saja itu membuat Laura bahagia karena telah lama dia menginginkannya. Beberapa hari kemudian, Virginie menghubungi toko daging untuk kembali mendapatkan pasokan darah segar. Namun kini pihak toko menjadi semakin waspada, hanya orang-orang yang berlisensi yang bisa membeli darah. Dan sayangnya Virginie tidak memilikinya. Virginie pun mencoba cara lain, yaitu mendatangi peternakan sapi terdekat. Lagi-lagi dia kurang beruntung karena jumlah sapi yang dipotong satu harinya hanya sedikit, sehingga darah yang dihasilkan pun tidak cukup untuk memberi makan ribuan belalang. Yang lebih gilanya lagi, semua itu tidak menghentikan Virginie untuk terus memperluas lahan, membangun tenda baru, sampai-sampai memarahi Gaston karena berusaha menghalangi. Beberapa hari telah berlalu tanpa pasokan darah, sehingga Virginie berinisiatif memberikan darahnya sendiri ke belalang yang mulai lemah. Pada suatu pagi, Karim berkunjung karena merasa khawatir. Namun sambutan Virginie tidak terlalu baik. Hal itu Virginie lakukan guna mencegah rahasianya terbongkar. Saat menjelang malam, Virginie menemukan anjing tetangga yang sering berkeliaran di sekitar peternakannya. Karena putus asa, tak kunjung mendapatkan darah segar, akhirnya Virginie terpaksa bertindak sangat kejam kepada anjing itu. Saat pagi, Virginie secepatnya membersihkan noda darah yang ditinggalkan anjing karena akan ada klien yang datang untuk membeli belalang dalam jumlah besar. Virginie pun menjadi semakin jahat. Dia tidak segan-segan membunuh ternak milik tetangga dan membawanya ke tenda untuk diberikan kepada belalang. Itu terus terjadi selama beberapa pekan terakhir, sehingga pada suatu hari Virginie yang sangat lemah tak mampu meninggalkan tempat tidurnya dan Laura diminta untuk mengantar Gaston ke camp sepak bola. Saat ditelepon, dari suaranya, Laura menyadari bahwa kondisi sang ibu tidak baik-baik saja. Gadis itu pun segera kembali dan alangkah terkejutnya dia menemukan baju yang berlumuran darah, ditambah lagi merasa ketakutan. Laura pun berlari dan mengunci diri di kamar mandi, lalu mengirim pesan kepada Karim, memintanya untuk datang. Tak lama kemudian, saat tiba, Karim melihat Virginie yang sedang bekerja seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Karim menanyakan beberapa hal seperti kabar dan lain-lain, namun Virginie menghindar dengan jawaban-jawaban yang tidak jelas. Lalu segera setelah itu, dia merasa lemah dan nyaris pingsan. Tepat sebelum jatuh, Karim segera menangkap dan mengajak Virginie serta Laura ke rumahnya untuk makan malam bersama sambil menonton film. Ketika Laura sedang sendirian di dapur, Karim datang menghampiri, menanyakan tentang pesan teks yang sebelumnya gadis itu kirim. Tenda, hanya itu yang keluar dari mulut Laura karena sang ibu dengan cepat menyela, meminta Laura untuk tidak ikut campur. Pertengkaran pun terjadi, sampai akhirnya Virginie memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Pak Tua yang merupakan tetangga mendatangi peternakan untuk mencari anjingnya yang hilang. Dia bahkan mencari ke dalam tenda dan sangat mengejutkan, beberapa saat kemudian, setelah mengantar ibu dan anak itu pulang, Karim bukannya segera pergi, tapi malah memeriksa tenda sesuai dengan petunjuk Laura. Pria itu sangat terkejut melihat belalang telah menjadikan Pak Tua tetangga sebagai santapan. Merasa jijik dan marah, segera Karim bertindak membakar tenda untuk memusnahkan semua belalang. Melihat api di peternakannya, Virginie pun keluar untuk memadamkan. Karim mencoba menahan, meminta wanita itu untuk merelakan. Namun karena gagal, Karim memutuskan untuk menyelamatkan Laura dengan memancing gerombolan belalang ke arah dirinya.
Sementara itu, teriakan Laura akhirnya membuat Virginie sadar sehingga meninggalkan tenda yang terbakar. Sayangnya di dalam rumah dia tidak menemukan Laura, hanya ada Karim yang sekarat karena tubuhnya dikerubungi ratusan belalang. Laura melarikan diri dari kawanan belalang sampai akhirnya mencapai danau. Gadis itu segera bersembunyi di balik perahu, namun dengan cepat kawanan belalang datang menyerbu, berusaha untuk meraih mangsa yang ada di baliknya. Namun beruntung, di saat-saat terakhir, Virginie datang mengolesi wajahnya dengan darah untuk memancing para belalang. Film pun ditutup dengan menampilkan Laura yang berenang ke arah sang ibu setelah gerombolan belalang pergi. Apakah belalang-belalang itu akan memangsa makhluk hidup lain di desa dan berkembang biak menjadi berkali-kali lipat? Dan tamat. La Nuit atau bahasa Inggrisnya The Swarm, sebuah film horor fantasi asal Prancis yang mungkin bagi sebagian penonton, film ini tidak hanya memberikan kengerian, tapi juga ketidaknyamanan atau merinding karena tindakan aneh yang dilakukan oleh seorang peternak belalang. Ya, darah membuat para belalang yang awalnya sakit dan mandul menjadi tumbuh besar, sehat dan subur. Namun ketika mulai mengkonsumsi daging, masalah yang lebih buruk muncul dari kawanan itu sehingga menimbulkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Kita mengetahui bahwa para belalang yang diternak Virginie setiap harinya semakin sedikit, bahkan nyaris punah. Kondisinya berubah ketika mereka mengkonsumsi darah dari luka Virginie. Jumlah darah yang sedikit ini mengubah mereka menjadi ganas dan juga bersifat kanibalisme. Ditunjukkan pada adegan ketika Gaston memasukkannya ke dalam kotak kaca. Ketika Virginie mulai memberikan darah dalam jumlah banyak, belalang menjadi semakin haus darah. Ada sekitar 30 liter darah yang dipesan, tapi semua itu dapat dihabiskan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, belalang mulai memakan hewan hidup, yaitu kambing kesayangan Gaston. Jadi bisa disimpulkan bahwa gerombolan ganas itu tercipta akibat perubahan fisik dan perilaku menyimpang yang dialami setelah mengkonsumsi darah. Anda tidak perlu khawatir, apalagi takut, karena belalang tidak akan memakan darah Anda. Serangga ini memiliki mulut, tidak seperti nyamuk dengan jarumnya. Selain itu, juga belalang tidak bisa mengkonsumsi cairan dalam jumlah banyak. Meskipun tidak ditampilkan secara jelas, tapi saya pribadi yakin Karim tewas akibat serangan belalang ganas nan haus darah. Karena sampai di saat menjelang akhir, tak ada seorang pun yang menyelamatkannya. Sedangkan Virginie hanya diperlihatkan sekilas di akhir film, sempat memeluk putrinya setelah muncul ke permukaan. Tapi setelah itu, kembali lemah tak berdaya. Seperti yang kita tahu, Virginie memutuskan untuk mengorbankan diri demi putrinya. Namun saya pikir, dia tidak sebodoh itu untuk mati. Karena sudah bertahun-tahun dia bergelut dengan belalang, yang mana tentu saja dia memanfaatkan semua pengetahuan untuk menyelamatkan diri. Kemungkinan besar Virginie bukannya tenggelam, tapi sengaja menenggelamkan diri untuk berlindung dari serangan belalang. Jika diperhatikan, sebagian belalang terbang menjauh dari danau, sebagian lagi terjebak di atas permukaan air karena sayapnya basah. Saya pikir gerombolan belalang ganas itu memiliki umur yang pendek dan kemungkinan besar akan segera punah. Jika diingat kembali, gerombolan pertama yang dilepas oleh Laura memakan kambing kesayangan Gaston. Namun tidak ada kabar lebih lanjut tentang musibah atau ancaman dari belalang, yang mana bisa disimpulkan mereka punah tanpa menimbulkan korban-korban baru. Lalu gerombolan kedua yang jauh lebih besar terlepas setelah Karim membakar tenda, namun pada akhirnya mati di danau berkat siasat brilian Virginie. Jika diingat kembali dalam adegan sebelumnya, di mana Virginie membuat jeli darah, ini dikarenakan belalang mudah tenggelam, sehingga jika dia meletakkan seember penuh berisi darah, maka kawanan itu akan mati, seperti yang ditampilkan pada akhir film. Namun pendapat ini juga belum tentu 100% benar, mengingat soal berkembang biaknya yang begitu cepat, maka ada kemungkinan ancaman dari gerombolan belalang akan kembali, atau bahkan mungkin korban-korbannya sudah ada tapi masih belum diketahui oleh media.
Dengan pengalaman mengerikan yang baru saja dialami, saya pikir keluarga Virginie tidak akan berurusan lagi dengan belalang. Jadi kemungkinan besar mereka menjual lahannya dan pindah. Dalam film sempat disinggung bahwa sebelumnya Virginie adalah seorang perawat dan saya pikir tidak ada salahnya kembali ke profesi tersebut untuk memulai hidup baru yang lebih baik bersama anak-anaknya. Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan. Dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan. Bisa langsung ketik di kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!